Go hard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three. Oke, baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zimni Asidiki, biasa dipanggil Zimni. Kalian bisa panggil Zimni juga. Kali ini kita absen terlebih dahulu, siapa yang masuk, siapa yang tidak. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu Hababi. Yang kedua Erna ada. Lalu Eko. Terus Mas Ahmad. Oke, terima kasih. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sedikit dari bab yang akan kita jelaskan, yaitu pembelajaran tentang interaksi sosial. Ada yang tahu tentang interaksi sosial? Oke. Ya, interaksi sosial merupakan sebuah interaksi antar individu dengan individu lain, yang dimana interaksi tersebut guna untuk menjalin hubungan komunikasi antar manusia atau antar individu dengan individu yang lain. Ada yang bisa menjawab tentang interaksi sosial tadi? Ya, kamu Eko? Iya, benar sekali. Memang interaksi sosial merupakan sebuah hubungan timbal balik berupa aksi saling mempengaruhi antara individu dengan individu ataupun dengan kelompok atau antar kelompok. Dalam hubungan ini, individu atau kelompok dapat saling bekerja sama atau bahkan berkonflik secara formal maupun informal, langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk interaksi. Contoh nyatanya seperti pemain sepak bola, terus debat calon presiden, tawar-menawar antara pembeli dan penjual, dan lain sebagainya. Ada pula syarat-syarat dari interaksi sosial. Yang pertama yaitu kontak sosial, yang kedua komunikasi, dan ada juga bentuk-bentuk interaksi sosial seperti halnya interaksi sosial asosiatif atau yang berisi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Ada yang tahu tentang syarat interaksi sosial tadi? Yang pertama tentang kontak sosial. Ada yang tahu pengertian dari kontak sosial? Oke, sedikit saya jelaskan ya. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak fisik atau kontak secara langsung dan kontak secara tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung ialah dua orang yang saling menyapa atau memberi senyum atau hanya sekedar menyapa saja, itu merupakan contoh dari kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Pengertian dari komunikasi, proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Dalam proses komunikasi, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen, seperti halnya pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua, penerima atau komunikasi sebagai pihak yang menerima pesan dari pihak pengirim.
Yang ketiga, pesan merupakan ide atau gagasan yang tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Yang keempat, umpan balik atau feedback merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Yang kelima, media atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media ini dapat berupa tulisan, lisan, gambar, ataupun film. Dari penjelasan ini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Bentuk-bentuk interaksi. Mengutip modul interaksi sosial yang disusun oleh dari Dr. Haji Asep Mulya, Dr. Asep Mulyono, MPD. Secara garis besar, interaksi sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni interaksi sosial asosiatif. A. Kerjasama merupakan sebuah usaha bersama antar individu ataupun antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaannya, kerjasama dapat bersifat membangun, konstruktif, dan merusak atau destruktif. Contoh kerjasama yang membangun ialah kerjasama antar karyawan sebuah perusahaan untuk meningkatkan penjualan. Sementara itu contoh kerjasama yang merusak ialah tawuran atau hajar. Itu hal tersebut memang sangat tidak betul untuk dicontoh bagi kita. Bentuk-bentuk lain dari kerjasama ialah yang pertama, yaitu bargain, yaitu perjanjian mengenal pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau unit. Bargain ini seperti halnya kita mempunyai HP yang ingin ditukar tebakan dengan HP orang lain dengan perjanjian atau dengan syarat-syarat tertentu guna untuk melaksanakan pertukaran dari barang tersebut. Yang kedua, kooperatif, yakni penerimaan unsur-unsur baru kepemimpinan dalam sebuah organisasi untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Yang ketiga, koalisian atau koalisis merupakan gabungan dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Yang keempat, joint venture merupakan kerjasama dalam usaha proyek-proyek tertentu. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, akan saya lanjut kembali. Yang B ialah akomodasi. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Untuk akomodasi ialah yang pertama, coercion, yaitu memaksa kehendak pihak yang lebih kuat kepada pihak yang lebih lemah. Yang kedua, kompromi, yaitu pihak-pihak yang terlibat perselisihan saling mengurangi tuntutan untuk mencapai penyelesaian konflik. Yang ketiga, arbitrasi merupakan tindakan-tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk mengambil keputusan guna menyelesaikan konflik. Yang selanjutnya, mediasi, yaitu tindakan mengundang pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikan konflik, tetapi pihak ketiga tidak berwenang memberikan keputusan
urusan penyelesaian. Yang selanjutnya konsiliasi merupakan tindakan mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama. Selanjutnya toleransi yaitu keinginan untuk menghindari perselisihan. Selanjutnya stalemate terjadi ketika dua kelompok yang berselisih memiliki kekuatan yang seimbang. Selanjutnya lagi adjudikasi yaitu penyelesaian masalah melalui jalur hukum atau pengadilan. Dari itu tadi ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup? Kalau cukup kita lanjut kembali. Yang ketiga, asimilasi. Secara sederhana, asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Yang keempat, akulturasi. Akulturasi merupakan penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya asli. Misalnya budaya asing yang masuk ke Indonesia seperti halnya cara berpakaian ataupun cara orang berinteraksi satu dengan yang lain, itu memang sangat berpengaruh sekali pada interaksi sosial. Dari sini ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian menjawab soal berikut, yaitu ada 10 soal yang nantinya bisa untuk nilai harian kalian. Oke, saya tunggu nanti di kantor. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Mungkin dari anak-anak ada yang mau ditanyakan kembali. Oke, tugasnya yaitu itu tadi, menjawab 10 pertanyaan yang ada di buku kalian masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, Allahumma fi ila qamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.